kita ketemu lagi di channel YouTube saya, Ahmad Nurdin. Kali ini saya akan jelaskan tentang basic-basic materinya, gimana sih kita harus kerja di dapur restoran, kapal pesiar, ataupun dapur hotel. Sebelumnya jangan lupa like and subscribe ya guys. Oke, ini bab 1, introduction, pengertian dapur itu apa sih, atau kitchen ya. Kitchen itu adalah ruangan atau tempat khusus mengolah makanan mentah menjadi hidangan. Yang dimaksud adalah makanan atau bahan-bahan mentah kita olah, kita panaskan menggunakan api dengan proses tersebut, di mana bakteri akan mati dengan proses dipanaskan, terus tampilannya akan lebih menarik. Terus dengan penerapan panas tersebut makanan akan jadi lebih menarik, mudah dicerna ya. Jadi ketika pencernaan kita mencerna makanan itu akan lebih mudah ya, dengan penambahan saus dan sebagainya. Terus untuk kitchen hotel adalah suatu ruangan atau bangunan yang khusus, tertutup dan mempunyai peralatan untuk memasak yang terjaga kebersihannya dengan tujuan komersil ya. Jadi kalau kitchen hotel, kitchen restoran ataupun kitchen di kapal pesiar, cruise ship, itu adalah dapur yang dibangun atau dibikin untuk mengolah makanan menjadi semenarik mungkin, tujuannya untuk komersil ya, untuk mencari keuntungan. Jadi ketika kita menggunakan dapur tersebut untuk mengolah makanan, memasak harus sesuai ekspektasi yang diinginkan tamu ya. Jadi karena dapur itu komersil, jadi kita harus mengolah makanan semenarik mungkin. Bakteri-bakteri sudah mati karena dengan penerapan panas. Di dapur itu tidak hanya mempelajari tentang memasak ataupun hanya masak, tahu resepnya. Banyak yang harus kita pelajari tentang, mungkin di dapur itu kita harus tahu yang pertama yaitu tadi resep, kita bisa memasak. Selain itu kita belajar hitung-hitungan karena tujuannya komersil. Jadi kita pada saat mengolah makanan harus mendapatkan keuntungan karena kan makanan itu dijual. Dan selain itu kita juga harus belajar seni ya. Maksudnya seni apa sih? Kita menjual makanan harus semenarik mungkin, karena orang itu ketika makan, yang makan ibaratnya itu bukan perutnya duluan, jadi matanya duluan. Jadi kita harus bikin semenarik mungkin, harus bisa ketika makanan itu disajikan bisa menstimulat atau menambah nafsu makan ya. Jadi selain ada seni, kita juga belajar anatomi ya. Anatomi di sini maksudnya kita pelajari tentang bagian-bagian tubuh hewan ya, kayak beef, kayak poultry ya. Terus jadi gimana caranya kita itu memisahkan tulang dengan daging-dagingnya dengan cara yang tidak perlu menggunakan tenaga yang banyak. Jadi kita cari di sela-sela tulang dan dagingnya. Jadi kita pelajari tersebut. Pelajari juga di bagaimana cara memotong file seperti itu. Oke, setelah itu kita lanjut ke materi berikutnya. Keadaan lingkungan dapur yang sehat atau kitchen environment itu apa sih? Ya. Oke, saya lanjut untuk ke kitchen environment atau keadaan lingkungan dapur yang sehat itu seperti apa. Jadi kita harus tahu sebelum kita belajar memasak. Jadi kita harus tahu basic-basicnya seperti apa supaya pada saat kita mengolah makanan yang kita sajikan itu benar-benar aman untuk dikonsumsi ya. Jadi untuk menjaga kenyamanan bekerja bagi karyawan dan kesehatan makanan yang dihasilkan, maka keadaan lingkungan dapur perlu mendapatkan
perhatian semenjak dapur direncanakan atau dibangun, di mana lingkungan dapur harus mencakup yang pertama adalah penerangan atau lampu, ya. Oke, yang maksud penerangan adalah karena di dapur komersil, ya, itu sangat penting sekali penerangan atau lampu. Jadi kita harus sesuai standar HACCP, Hazard Analysis Critical Control Point, ya. Jadi maksudnya kenapa penerangan di dapur komersial itu sangat penting, karena untuk menghindari kontaminasi fisik, ya. Jadi ketika kita masak, kalau penerangannya itu benar-benar terang, ya, jadi pada saat kita masak nanti ketika ada serangga masuk ataupun ada kontaminasi fisik yang lain, mungkin ada staples, ya, ataupun ada tusuk gigi yang termasuk ke makanan, ya, terus ada lagi mungkin name tag yang jatuh ke makanan. Jadi ketika penerangan itu benar-benar sesuai standar, kita akan tahu sebelum makanan tersebut kita sajikan ke tamu. Jadi kita harus benar-benar standar ketika kita menyajikan makanan di dapur komersil. Oke, yang kedua adalah struktur lantai baik dan tidak licin, ya. Maksudnya kalau di dapur restoran ataupun kapal pesiar, hotel, ya, karena kita itu dituntut untuk kerja cepat, ya, kerja yang bagus, platingan yang bagus, ya, itu lantainya harus tidak licin, ya, struktur lantainya harus baik, ya. Karena di situ kita kerja dengan peralatan yang berat, ya. Banyak air di situ, banyak minyak, ya, makanya struktur lantai harus benar-benar tidak licin, dan kita juga harus menggunakan safety shoe supaya kita benar-benar aman, nyaman, ya. Jadi keselamatan kerja yang paling penting, ya. Itu. Terus yang ketiga adalah dinding yang mudah dibersihkan, ya. Ya, maksudnya seperti contohnya kayak dinding seperti ini, kita menggunakan kalau enggak stainless kita bisa pakai model keramik seperti ini. Jadi kita mudah bersihkan dapur tersebut pada saat closing. Jadi tidak ada sisa-sisa makanan yang tertinggal ketika closing. Kenapa? Karena ketika ada sisa makanan di dapur itu akan menyebabkan datangnya serangga, semut, ya, kecoa, tikus, ya. Makanya dinding yang mudah dibersihkan, ya, kayak keramik atau stainless, ya. Jadi enggak tembok seperti biasa kayak di rumah, karena itu nanti ketika ada sisa makanan yang nempel susah dibersihkan, ya. Jadi harus dapur tersebut ketika closing atau penutupan pada saat restoran tersebut tutup, nah itu harus benar-benar bersih, ya, nggak ada sisa makanan sedikit pun, supaya benar-benar terhindar dari serangga atau hewan-hewan yang menyebabkan bakteri, ya. Yang berikutnya adalah sealing atau pembuangan udara, exhaust, ya. Exhaust itu adalah pembuangan udara ketika kita masak di atas kompor itu ada yang namanya exhaust atau alat untuk pembuangan udara. Jadi ketika kita masak ada asap itu langsung kebuang keluar, ya. Jadi pada saat kita masak itu juga staff-staffnya nyaman, ya, staff-staffnya nyaman, ya. Selain ada exhaust juga ada blower, ya, ataupun udara yang masuk. Jadi sirkulasi udaranya itu benar-benar terjaga, ya. Terus kadang juga kalau ada dapur yang standar itu juga kadang menggunakan AC, ya. Itu juga akan membantu untuk kenyamanan para staff-staff yang sedang memasak di dapur, ya. Itu. Selanjutnya adalah pintu atau jendela harus selalu tertutup, ya. Itu kenapa sih di dapur harus pintunya itu atau jendelanya harus selalu tertutup, yaitu untuk menghindari yang namanya serangga masuk ke dapur, ya. Karena kalau serangga itu sudah masuk ke dapur, ya, itu akan bahaya sekali untuk kesehatan makanan.
itu harus kita hindari ya. Yang selanjutnya adalah saluran air atau drainage harus lancar alirannya ya. Itu jadi di dapur itu harus juga ketika dibangun harus disiapkan juga atau dibangun juga aliran air atau pembuangan air, aliran pembuangan, supaya pada saat kita bersihkan lantainya ya, itu bisa alirannya bisa mengalir ke aliran drainage. Dan drainage ini aliran pembuangan ini juga harus dibersihkan minimal 2 kali dalam satu shift, supaya apa? Tidak menimbulkan bau, tidak ada sisa-sisa makanan ya. Karena ketika ada sisa-sisa makanan ya itu tadi kembali lagi ke hewan yang membawa bakteri. Oke, selanjutnya adalah harus ada alat penangkap serangga elektrik ya. Jadi itu biasanya penataan atau pemasangannya itu di dekat akses keluar masuk pintu dapur ya. Jadi ketika kita buka pintu dapur itu diharapkan ketika ada serangga yang ibaratnya yang lolos masuk ke dapur itu akan kena perangkap yang namanya perangkap serangga elektrik, karena di situ dia penangkap serangga elektrik itu dia menggunakan lampu warna biru, warna kuning. Jadi lampunya ini fungsinya untuk menarik perhatian si serangga tersebut. Jadi ketika dia lolos masuk di pintu akses masuk dapur, dia melihat ada lampu yang nyala tadi, dia akan tertarik dengan lampu tersebut. Akhirnya dia masuk ke perangkap dan dia akan terbakar. Dan selanjutnya adalah untuk syarat-syarat keadaan lingkungan dapur yang sehat atau kitchen environment adalah tempat cuci tangan di setiap sudut dapur ya. Jadi sangat penting sekali tempat cuci tangan di dapur ini ya. Jadi di dapur standar diusahakan tempat cuci tangan ini setiap 10 sampai ya sekitar 10 langkah lah. Setiap 10 langkah itu kita sudah menemukan yang namanya tempat cuci tangan. Biasanya penempatannya di dekat akses keluar masuk pintu ya, keluar akses untuk masuk dapur itu harus ada, karena kita setiap masuk dapur kita harus cuci tangan dahulu. Kita masak, jadi setiap 10 langkah paling tidak ya itu harus ada tempat cuci tangan ya. Karena cuci tangan ini untuk orang penjamah makanan ya itu adalah setiap 30 menit sekali. Setiap kita setelah makan, setelah minum, setelah kita keluar masuk dapur, setelah kita ke kamar mandi, setelah kita merokok, setelah kita pegang bahan makanan yang berbeda. Cuci tangan tersebut juga ada caranya juga ya, nanti akan saya jelaskan di materi berikutnya. Selanjutnya untuk syarat-syarat keadaan lingkungan dapur yang sehat adalah memiliki chiller dan freezer. Apa sih itu? Nama freezer ini adalah sama-sama tempat penyimpanan makanan, bahan makanan ya. Perbedaannya chiller dengan freezer adalah kalau chiller ini adalah tempat penyimpanan di mana suhunya maksimal adalah 5 derajat Celcius. Jadi harus di bawah 5 derajat Celcius ya. Jadi di antara 2, 3, 4 seperti itu dia normalnya untuk penyimpanan di fridge ya. Oke, chiller ini adalah shelf life-nya atau masa tahannya ketika kita nyimpen di chiller di suhu di bawah 5 derajat Celcius ini adalah kurang lebih 4 hari. Jadi sebelum 4 hari makanan tersebut harus dihabiskan atau dikonsumsi. Terus untuk di freezer sendiri, freezer shelf life-nya bisa 1 sampai 3 bulan ya, di suhu kalau di freezer ini adalah suhunya di minus 18 minimal ya, di minus 18 derajat Celcius atau lebih dingin ya, bisa sampai di minus 40 derajat Celcius
Jadi di freezer ini bakteri tidak akan tumbuh. Jadi ibaratnya bakteri ini hanya ketika kita nyimpan di freezer, bakteri ini tertidur, dia tidak bisa berkembang biak dan dia juga tidak mati ya, di situ. Tapi kalau di chiller atau fridge di suhu di bawah 5 derajat Celcius, dia hanya memperlambat proses perkembangbiakan bakteri ya, bedanya seperti itu ya. Terus selanjutnya adalah keadaan lingkungan dapur yang sehat, itu ada hygiene dan sanitasi yang baik ya. Hygiene itu adalah kebersihan personality atau kebersihan perorangan yang handle makanan ya. Jadi yang penjamah makanan itu higienitasnya harus terjaga ya. Yang pertama seperti apa ya, ketika kita menjaga higienitas ya, kita harus minimal mandi 2 kali dalam sehari ya. Terus memotong kuku ya, seperti itu. Terus kita tidak boleh sering-sering pegang anggota tubuh ya, karena tubuh kita ini di suhu ya kurang lebih di 36 ya, 35, 36 ya, seperti itu normalnya. Jadi itu adalah suhu-suhu dimana bisa dikatakan suhu danger zone ya, di antara 5 derajat Celcius sampai 63 ini adalah dikatakan adalah suhu danger zone, dimana makanan tidak boleh terlalu lama di suhu tersebut, karena bakteri perkembangbiakannya sangat cepat sekali. Jadi sama ketika tubuh kita di suhu tersebut, bakteri di tubuh kita ini sangat banyak sekali. Makanya kita tidak boleh sering-sering pegang anggota tubuh supaya apa? Higienitas kita tetap terjaga ya. Itu karena tangan ini ketika sudah kena bakteri ya, maka bakteri tersebut akan sangat mudah berpindah ke makanan ya. Makanya itu tadi di dapur kita siapin tempat cuci tangan ya. Oke, yang terakhir adalah fasilitas memasak yang memadai supaya para food handler atau chef-chef itu dengan nyaman menyiapkan makanan yang sehat dan menarik. Oke guys, terima kasih sudah menonton channel YouTube saya. Jangan lupa like, share, and subscribe. Oke, terima kasih. Kita akan ketemu lagi di session berikutnya. Oke, terima kasih. Dah.